Invasi Rusia ke Ukraina secara tidak langsung mengubah cara berpikir negara pemilik kekuatan nuklir, khususnya bagi sang rival seperti Amerika Serikat dan anggota NATO. Mereka tersulut akan kekhawatiran eskalasi perang Rusia-Ukraina yang bakal mengarah ke penggunaan senjata nuklir. Penggunaan senjata berbahaya itu kemudian mengarahkan ke polarisasi di internasional antara China, Rusia, Korut, Iran versus Amerika Serikat yang menggandeng Barat. Amerika Serikat juga semakin menunjukkan kegelisahannya atas kedekatan Rusia, China, Korut, dan Iran, serta potensi terjadinya pertukaran senjata nuklir di antara keempat negara itu. Amerika Serikat seakan tak ingin tersaingi. Mereka bahkan menyatakan negaranya siap untuk menambah lebih banyak senjata nuklirnya. Seolah kebakaran jenggot atas kedekatan Rusia dengan China, Korut, dan Iran, Amerika Serikat pun tak tinggal diam. Ajudan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sekaligus Direktur Senior Pengendalian Senjata, Perlucutan Senjata, dan Non-Proliferasi Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Pranay Fadi, angkat bicara soal potensi peningkatan senjata nuklir negaranya. Pada Jumat 7 Juni 2024, Fadi menyatakan bahwa di tahun-tahun mendatang Amerika Serikat mungkin harus mengerahkan lebih banyak senjata nuklir strategis. Alasannya tidak lain karena merasa terancam dengan Rusia, China, Korut, dan Iran. Fadi menyatakan bahwa tak mustahil bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakannya soal pembatasan senjata nuklir jika tak ada perubahan dalam interaksi transfer senjata di antara Rusia, China, Korut, dan Iran. Fadi pun melempar tuduhan kepada Rusia, China, dan Korut bahwa ketiga negara itu tengah menggenjot produksi beragam variasi senjata nuklir. Lantas, bagaimana dengan tanggapan Rusia dan China? Apa benar Rusia memang terbukti akan menggunakan senjata nuklirnya? Beberapa kali Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung soal penggunaan nuklir. Tapi Putin juga seringkali memastikan bahwa Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklirnya. Dan sekali lagi, pada Jumat 7 Juni 2024, Putin menegaskan bahwa Rusia tak perlu menggunakan nuklir untuk menang dalam perang dengan Ukraina. Tapi, tak menutup kemungkinan juga jika Rusia akan menggunakan nuklirnya dalam situasi dan kondisi yang sangat mengancam kedaulatan Moskwa. Применение возможно именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину. Sementara China melontarkan keberatannya karena telah dituduh menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan persenjataan nuklirnya. Menurut Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Washington seharusnya merefleksikan diri atas perubahan kebijakan nuklirnya. Pasalnya, Amerika Serikat sendiri telah menarik diri dari perjanjian dan organisasi pengendalian senjata, ditambah semakin memperkuat aliansi nuklir NATO. Ribut-ribut soal senjata nuklir Amerika Serikat dengan para rivalnya belakangan menjadi lebih sering untuk diberitakan. Namun, bagaimana dengan keberadaan senjata nuklir di dunia sebenarnya? Dan siapakah raja sebenarnya dalam kepemilikan nuklir di dunia? Dilansir dari Federation of Atomic Scientists 2024, State of the World Nuclear Force, saat ini ada sekitar 12.100 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh negara pemegang senjata nuklir di dunia. Jumlah itu berdasarkan data pada awal tahun 2024. Sementara 9 negara pemilik senjata nuklir adalah Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris, Pakistan, India,
Israel, dan Korea Utara. Sementara Amerika Serikat menduduki posisi kedua sebagai pemilik hulu ledak nuklir terbanyak. Dilansir dari sumber yang sama, Amerika Serikat dilaporkan memiliki 5.044 hulu ledak nuklir yang tersebar di Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Lantas, bagaimana dengan kekuatan nuklir Rusia, Cina, dan Korut sebagai rival Amerika Serikat? Rusia sejauh ini mengalahkan Amerika Serikat dalam kepemilikan hulu ledak nuklir dan membuat negara ini menjadi pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Pasalnya, Rusia dilaporkan memiliki 5.580 hulu ledak nuklir pada tahun 2024. Total hulu ledak nuklir yang dimiliki kedua negara ini saja sudah mencakup 90% dari seluruh senjata nuklir yang ada di dunia. Lalu Cina menduduki posisi ketiga dengan kepemilikan hulu ledak nuklir sebanyak 500 buah. Sementara Korea Utara sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi dengan pasti berapa hulu ledak nuklir yang dimiliki negara itu. Namun diprediksi Korea Utara memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir pada tahun 2024. Penggunaan senjata konvensional dalam perang saja sudah bisa memakan ribuan nyawa orang. Apalagi jika menggunakan senjata nuklir dalam adu kekuatan antar negara. Perang nuklir bisa menjadi mimpi buruk mengingat kemampuan bom nuklir di era modern kini memiliki kemampuan ledak hingga 20 kali lipat dari bom Hiroshima.